Bismillah, berikut pengayaan singkat pembahasan buku besar. Buku besar merupakan tahap kedua dalam proses pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Setelah dilakukannya analisa bukti transaksi yang selanjutnya dicatat dalam jurnal umum. Buku besar itu memiliki peran yang penting dalam penyusunan laporan keuangan, karena pada buku besar dicatatkan transaksi per kelompok jenis akun. Lalu dengan pengelompokan tersebut dapat dihitung saldo dari setiap akun tersebut. Dan fungsinya itu untuk mempermudah penyusunan neraca saldo. Terdapat beberapa bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk yang mirip dengan bentuk tabel jurnal umum, di mana hanya ada dua lajur, debit dan kredit. Lalu yang kedua, bentuk tiga lajur, di mana ada lajur debit dan kredit ditambah lajur saldo berjalan. Dan yang ketiga adalah bentuk 4 lajur, di mana terdapat dua lajur debit kredit untuk penjurnalan dan dua lajur debit kredit untuk saldo berjalan. Pada umumnya yang dipakai adalah bentuk yang kedua, di mana dua lajur debit kredit ditambah satu lajur saldo berjalan. Pada dua halaman berikut adalah contoh transaksi dan jurnal umum sebagai sumber data pencatatan di buku besar. Akan kita ambil beberapa contoh saja, dan berikutnya dapat diperhatikan metode pencatatannya secara mandiri. Kita buat contoh yang pertama adalah penyusunan buku besar kas. Di sini kita bisa lihat ada 3 tabel. Di sisi kanan adalah tabel jurnal umum, yang di sisi kiri adalah tabel buku besar untuk saldo akun kas. Di buku besar kas, kita bisa lihat di tanggal 1 ada keterangan modal. Nah, ini adalah transaksi sebelum terjadinya transaksi operasional perusahaan tersebut. Kita bisa lihat ini sebagai contoh. Pertama, di keterangan itu ditulis modal. Jadi keterangan ini diisi dengan transaksi lawan dari kas pada jurnalnya, jurnal pembentukan usaha. Keterangan itu diisi dengan keterangan nama transaksi lawan, lalu di debit ataupun kreditnya diisikan sesuai dengan posisi kas pada transaksi tersebut. Ketika ada penanaman modal, kas dicatat di debit, maka itu di buku besar ini dicatatnya juga di debit. Kita masuk ke contoh transaksi operasional. Yang pertama dilakukan adalah menganalisa jurnal umum dari awal hingga akhir yang berkaitan dengan transaksi kas. Jadi setiap ada transaksi yang memiliki sangkut paut dengan kas itu diberi tanda dahulu agar tidak terlewat pencatatannya ke buku besar kas. Sini kita bisa lihat ada beberapa transaksi yang terjadi dalam satu periode tersebut, ya. Ini di tanggal 1, di tanggal 3, di tanggal 8, dan di tanggal 31 sebanyak 2 kali transaksi. Nah, setelah dilakukan checkmark ini, kita melakukan pemindahan data ke dalam buku besar. Pertama, keterangan ditulis dengan nama akun lawan transaksi si kas. Di sini lawan transaksinya adalah perlengkapan, atau transaksinya itu berbunyi dibeli perlengkapan dengan pembayaran tunai. Nah, setelah di keterangannya ditulis nama akun lawan, di lajur debit atau kreditnya diinput nilai kasnya. Dengan cara melihat di jurnal umumnya, apakah kas tersebut ada di debit atau di kredit. Kini kita bisa lihat kas itu terletak di debit atau di kredit, dan sini kita lihat adalah di kredit, maka itu di buku besar dicatatnya di kredit. Untuk contoh kedua, ini terjadi transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa. Telah selesai dilakukan servis atas kendaraan, lalu ditagihkan dan si konsumen membayar secara tunai. Nah, kita bisa lihat transaksi lawannya adalah akun pendapatan servis,
itu dicatat dalam keterangan, lalu di lajur debit dan kreditnya itu kita lihat kembali ke jurnal, kasnya itu ada di debit atau di kredit. Di sini ada di debit, maka itu di buku besarnya juga ditulisnya di debit. Jadi metodenya ada 2 tahap. Pertama, keterangan itu diisi dengan lawan transaksi akunnya, lalu di lajur debit dan kredit itu diisi sesuai dengan posisi kas di jurnal umum. Dan ini berlaku untuk seluruh akun yang bertransaksi di jurnal umum. Jadi seluruh akun itu dibuat kelompoknya masing-masing. Meskipun akun tersebut hanya 1 kali transaksi di satu periode tersebut. Ya, contohnya ini biaya gaji karyawan itu hanya terjadi 1 kali ya dalam satu periode misalnya. Itu tetap dibuat buku besar khususnya. Nanti kita akan lihat di contoh berikutnya. Metodenya itu sama seperti apa yang kita jelaskan di contoh buku besar kas. Ini adalah contoh buku besar piutang. Bisa dilihat analisa dalam jurnal umumnya itu terdapat 2 kali transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Lalu ini adalah buku besar pendapatan servis, juga kita lihat di contoh jurnal umumnya itu terdapat 2 kali yang berkaitan dengan kas dan 2 kali yang berkaitan dengan piutang usaha. Seluruhnya merupakan kelompok pendapatan servis. Mau dia kredit ataupun tunai itu masuk dalam buku besar tersebut karena yang difokuskan adalah akun pendapatan servisnya, bukan akad transaksinya. Kita bisa lihat contoh untuk yang tanggal 8, ini pendapatan servisnya itu terdapat 2 akad. Yang pertama dia bayar tunai sebagai down payment, yang kedua dia bayar dengan metode kredit atau dicicil, itu masuknya ke akad piutang usaha. Sehingga di buku besar itu tetap ditulis keduanya, karena pendapatan servis itu nilainya 5 juta. Bukan hanya 3 juta ataupun 2 jutanya yang diterima tunai, tapi dia menjadi satu kesatuan. Ini adalah contoh untuk perlengkapan, lalu contoh untuk biaya penyusutan peralatan. Nah, ini adalah satu contoh yang transaksinya terjadi hanya 1 kali dalam satu periode, menghitung penyusutan peralatan, kendaraan, dan aset lainnya.